Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah lagi ini kita bisa bertemu lagi sekali lagi. Kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan menjumpai Ramadan. Insya Allah tanggal 2 bulan April yang akan datang, Ramadan sudah tiba dan kita akan segera melaksanakan Siyam Ramadan. Kegiatan Siyam itu kegiatan yang setiap tahun akan kita jalani setiap Ramadan, dan itu merupakan kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi, karena ini kewajiban, ya harus kita jalani dengan ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita menjalani kewajiban-kewajiban kita, termasuk kewajiban kita dalam Siyam Ramadan, dalam berpuasa Ramadan itu dengan terpaksa, sehingga kita merasa terbebani. Terbebani karena kita merasa tidak perlu untuk melakukan hal itu, dan kita melakukannya bukan karena keinginan kita, tetapi karena paksaan dari pihak lain. Dan kalau kita memandang kewajiban itu sebagai sebuah paksaan dari Allah, dan kemudian kita terpaksa melakukannya karena ketakutan yang tidak mengarah kepada keinginan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan khasyah, maka boleh jadi Ramadan itu akan menjadi sesuatu yang menyiksa, meresahkan, membuat tidak nyaman bagi diri kita. Tetapi kalau kita memahami kewajiban dari Allah itu kembalinya kepada kita, artinya kemanfaatan pelaksanaan kewajiban itu akan kembali kepada kemanfaatan yang akan kita dapatkan. Kita akan rasa senang untuk menjalani, karena apa yang kita jalani itu akhirnya akan memberi manfaat pada diri kita. Kita wajib sholat untuk siapa? Untuk kita. Kita wajib berpuasa untuk siapa? Untuk kita. Kita wajib berhaji untuk siapa? Untuk kita. Kita wajib berzakat untuk siapa? Untuk kita. Dan ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu untuk siapa? Untuk kita. Keimanan yang kita tumbuhkan itu adalah sesuatu yang manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh keimanan kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh haji kita. Semua yang dilaksanakan oleh manusia, termasuk yang nanti pada saat yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, yaitu Siyam Ramadan, itu kembali kepada kita. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tetapi kalau kita melaksanakannya dengan terpaksa dan tidak ikhlas melaksanakannya, kita akan tidak mendapatkan manfaat apa-apa, karena kita melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena terpaksaan-terpaksaan yang membuat kita ini merasa tidak nyaman untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Yang para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang sangat terkenal yang sering diucapkan oleh para ustadz, para mubalik, para dai, para kiai, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 183. Jadi ayatnya ayat 183 itu sebenarnya adalah ayat yang menggugah kesadaran kita sebagai orang yang beriman, bukan memaksakan kehendak pada diri kita. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang yang beriman, tidak terkecuali siapapun dimanapun, mukallaf, orang yang sudah dibebani ketentuan-ketentuan syariat, itu dipanggil oleh Allah. Dengan iman kita, kita tumbuh. Dengan iman kita, kita berjalan. Dengan iman kita, kita melakukan apapun yang kita lakukan. Semua kita lakukan karena Allah. Wahai semua orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Alaikum, atas semua. Siapa kata kamu itu? Kembali kepada orang yang beriman. Kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu sudah pernah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman sebelummu, yaitu umat para nabi, umat para rasul Allah yang melaksanakan kewajiban puasa seperti yang kita laksanakan ini, cuma mungkin secara teknis bisa berbeda. Tetap esensinya sama, siam. Bagaimana kita melakukannya? Karena Allah, dengan tata cara yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk kamu semua orang beramal, semua itu pulang pada kamu dipilih, agar kamu betul-betul menjadi orang yang beriman. Dan ini adalah jaminan dari Allah kepada umat manusia. Ketika kita laksanakan puasa itu betul-betul kita laksanakan karena Allah, dengan ikhlas karena Allah, dan kita melaksanakannya betul-betul dengan dasar iman yang kokoh, ketakwaan itu akan bisa kita peroleh. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan berkali-kali berpuasa, bertahun-tahun saya berpuasa, ternyata ketakwaan saya tidak bertambah, itu yang salah bukan kewajiban puasanya, tetapi yang salah adalah pelaksanaan puasa kita yang sangat mungkin itu belum kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau kita melaksanakan puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jaminan Allah memang begitu. Jadi kalau kita ini salat misalnya, kok dengan salat kita belum tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar, bukan salatnya yang harus kita pertanyakan kenapa diwajibkan, tetapi apakah kita telah melaksanakan salat itu dengan benar, sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya atau belum. Jangan kita belum sepenuh hati melaksanakan salat kita itu. Jaminan orang ketika sudah berhaji itu surga, itu kan jaminan dari Allah. Artinya kalau kita melaksanakan haji itu dengan ikhlas karena Allah, dengan dasar iman yang kokoh, insya Allah kita akan menggapai surganya. Dan bukan tidak mungkin nikmat surgawi itu akan terasakan dalam hidup kita di dunia, karena Allah membersamai kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menggugah kesadaran kita semua, termasuk diri saya. Mari kita sambut Ramadan itu dengan sukacita. Kalau orang mengatakan marhaban ya Ramadan, itu artinya berharap betul, karena merindukan sesuatu yang diharapkan datang. Begitu Ramadan datang, datanglah Ramadan itu dengan kedatangan yang membuat kita bersukacita, karena kita merindukan sesuatu yang kita harapkan akan datang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jaminan dari Allah yang dinyatakan oleh Rasulullah itu harus kita sadari, harus kita pahami. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah. Siapapun yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan hanya berharap dari Allah berupa ridhonya, dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari puasanya yang dasarkan pada iman dan ikhlas karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, makanya kemudian mari kita siapkan, kita wujudkan kerinduan kita untuk menyambut Ramadan itu dengan sikap yang benar. Tidak hanya berdoa, ya Allah berikanlah saya waktu untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi persiapkan Ramadan yang akan kita sambut itu dengan kesiapan yang prima. Rasulullah SAW bersama sahabatnya itu menyiapkan Ramadan dengan persiapan yang prima. Dia selalu ingin menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk meraih sesuatu, karena disitulah Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi itu pernah menyatakan di dalam sebuah karyanya yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 130. Dia menyatakan syahru Rajabin syahrun lizzara'i wa sya'bana syahrus saqi lizzara'i wa ramadana syahru hasadiz zara'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi,
Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Sehingga para ulama juga mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum syahra Ramadana, yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Para sahabat itu senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa menjumpai Ramadan itu, benar-benar merindukan hadirnya Ramadan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama bahkan mengatakan dengan bahasa yang lain, as-sanata mitlus syajarah, waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Wa syahru rajabin ayyamu tawriqiha, dan bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Wa sya'bana ayyamu tafri'iha, dan bulan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Wa ramadana ayyamu qadfiha, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Wal mu'minuna qitafuha jadirun, dan orang-orang yang beriman dikatakan adalah orang-orang yang paling pantas untuk memanennya. Biman sawwada sahifatahu bidzunubi ayyubayyidha bittaubah fi hadas syahri, bagi orang yang telah menghitamkan sesuatu yang berupa catatan amal mereka dengan dosa-dosa mereka, hendaklah bergegas memutihkannya. Artinya apa? Segera bertaubat. Bertaubat di bulan ini dengan taubatan nasuha, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pada bulan-bulan sebelumnya itu berbuat sesuatu yang tidak baik pada orang, segera minta maaf. Makanya memohon maaf pada orang sebelum Ramadan itu baik. Jangan dikatakan bid'ah, memang tidak ada tuntunannya, tapi mohon maafnya itu baik. Tetapi jangan dikatakan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kapanpun, dimanapun kita berada, ketika kita bersalah, jangan menunda-nunda untuk memohon maaf, meminta maaf pada orang yang kita salahi. Jangan pernah kita menyisakan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan karena kita merasa bersalah pada sesama manusia. Jadi memang tidak ada tuntunannya secara khusus bahwa pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban itu adalah bulan minta maaf. Jangan begitu. Tapi ketika kita menyiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan, bersihkan dosa-dosa kita yang telah atau pernah kita lakukan dengan memohon ampun kepada Allah, dan dengan cara memohon maaf pada orang yang pernah kita salahi, supaya ketika kita datang di bulan Ramadan itu betul-betul bersih hati kita dari kesalahan dan dosa. Wa biman dhayya umrahu fil bitalati ay yaghtanima fihi ma baqiya minal umr. Sedangkan mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu itu. Jadi kalau selama ini kita belum berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ayo kita bangun kesemangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika bulan-bulan ini kita belum bisa beramal saleh dengan sebaik-baiknya, ayo kita bangun semangat kita untuk beramal saleh sebaik-baiknya. Tetapi bukan berarti bulan-bulan yang lain itu tidak, biarkan, tidak begitu. Ini adalah persiapan khusus yang kita siapkan dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Sekali lagi, jangan bicara bid'ah. Kita berpuasa pada bulan Rajab, boleh. Berpuasa pada bulan Sya'ban, boleh. Tapi tidak ada tuntunan puasa khusus. Puasa khusus pada bulan Ramadan itu ada. Tapi puasa khusus di bulan Sya'ban, puasa khusus di bulan Rajab, setahu saya tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan ada puasa khusus, itu ternyata ketika saya baca, wallahu alam, hadis-hadisnya dhaif. Dan karena hadisnya dhaif, jadikan semuanya itu sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk hanya sekedar melakukan sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah. Dalam arti itu adalah bagian dari cara kita untuk menyikapi hadis dhaif, supaya kita tidak terjebak untuk melaksanakan tuntunan berdasarkan hadis dhaif. Kalaupun ada istilah fadhailul amal, itu kan karena ada amalan-amalan yang didorong
oleh orang untuk melakukan tindakan yang selaras dengan prinsip syariat yang memang ada dasar hukumnya. Perbanyak silaturahim, boleh. Perbanyak amal soleh, silahkan, itu lebih baik. Perbanyak istighfar, lebih baik. Tetapi jangan pernah kita mengatakan istighfar itu hanya akan baik kalau dilakukan di bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Jangan. Istighfar itu kita laksanakan setiap saat. Memohon ampun kepada Allah itu setiap saat. Memohon minta maaf kepada orang lain kita bersalah setiap saat. Bahkan saya pernah bercerita. Saya pernah satu saat itu merasa bersalah pada mahasiswa saya. Saya minta maaf pada mereka. Mereka heran. Kenapa Pak? Ya saya minta maaf, saya sudah bersalah. Saya berjanji bertemu kamu pada jam 9 sampai jam 10. Ternyata jam itu saya harus melaksanakan rapat bersama orang-orang yang memang mengundang saya yang tidak mungkin saya hindari. Dan saya pamit pada Anda, saya akan bisa menemui Anda setelah jam 10. Dan Anda datang jam 11 kan? Nah, jam setengah 12 saya harus pergi karena saya harus mengisi pengajian setelah zuhur. Kalau saya berjanji ya saya akan berjanji pada Anda setelah zuhur, nanti kita lanjutkan konsultasi skripsinya. Dan itulah yang kemudian saya katakan pada mahasiswa, biasakan untuk meminta maaf. Jangan biasakan untuk menunda-nunda minta maaf. Dan kalau kita itu disalib orang, berikan maaf pada mereka yang bersalah. Jangan menunda-nunda, kasihan mereka yang berdosa karena kesalahan mereka yang mereka lakukan untuk diri kita. Sampai saya pernah menulis sebuah tulisan dengan judul Selamat Tinggal Kebencian. Kalau orang mengatakan tiada maaf bagimu, sebelum mereka minta maaf pada diri saya, sudah saya maafkan. Kalau ada orang yang pernah bersalah pada diri saya, sudah saya maafkan sebelum mereka minta maaf. Dan itu tuntunan Allah dan Rasulnya, tuntunan Islam yang sangat indah. Ku maafkan dirimu sebelum kau minta maaf. Tapi saya mohon maaf, ada kata saya bersalah kepadamu. Kapanpun, dimanapun saya bersalah, dengan cara apapun saya melakukan kesalahan. Dan itulah yang selalu saya katakan. Sehingga tidak tersisa bagi diri saya kebencian, apalagi dendam pada seorang. Dan ini menjadi nyaman. Dan saya katakan, ketika kita tidak menyisakan kebencian, apalagi sikap dendam pada orang lain, itu nyaman. Sehingga kita tidak punya musuh. Tetapi kalau kita dimusuhi, ya kita doakan mudah-mudahan orang yang memusuhi diri kita itu menjadi orang yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa bermudarat untuk banyak orang termasuk dirinya sendiri. Ya mungkin saya pernah atau sekarang ini sedang dimusuhi orang, mungkin saja, tetapi saya tidak punya harapan. Tetapi selalu saya sampaikan, saya tidak pernah memusuhi orang, dan saya mohon orang-orang yang memusuhi saya itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, tidak tepat, tidak bijak. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk pada mereka agar mereka berhenti untuk memusuhi diri saya, berhenti untuk membenci diri saya, berhenti untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pada diri saya. Dan saya bermohon kepada Allah, ya Allah hindarkanlah diri kami dari kebencian terhadap siapapun, dimanapun dan kapanpun, apalagi sikap dendam yang justru akan melahirkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan oleh karena itu agar buah bisa kita petik di bulan Ramadan, harus ada benih yang kita semai, dan kita harus mengairi pohon-pohon yang kita tanam pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Kita airi, kita tata, kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga di bulan Ramadan kita akan bisa memetik buah yang betul-betul menjadi buah yang terbaik. Dan tentu saja kita harus melakukan tindakan yang terbaik, lakukan amal soleh sebaik-baiknya, tidak hanya yang bersifat ubudiyah tapi juga yang bersifat muamalah, yang tidak hanya terkait dengan hablum minallah tapi juga yang terkait dengan hablum minannas. Airi pohon-pohon yang kita tanam di bulan Sya'ban ini, dengan harapan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita akan memanen dengan panen yang terbaik. Kita bisa memanen kelezatan puasa dan bisa beramal soleh di bulan Ramadan yang akan datang, karena lezat di Ramadan hanya akan bisa kita rasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan tidak begitu saja akan datang. Karena itu mari kita persiapkan hari-hari sebelum Ramadan ini dengan persiapan yang tepat, sehingga Ramadan benar-benar kita sambut dengan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan bagi diri kita.
Para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat ada satu saat saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dinyatakan di dalam hadis itu bahwa Rasulullah pernah bersabda, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, maksudnya manusia itu banyak melakukan dosa atau kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah orang yang bertaubat. Mari kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan taubat itu menunjukkan tanda totalitas seorang dalam menghadapi Ramadan. Orang yang bertaubat betul-betul ingin memasuki Ramadan tanpa ada sektab penghalang yang akan memperkeruh perjalanannya selama mengarungi Ramadan. Dan Allah memerintahkan para hambanya untuk segera bertaubat, karena taubat harus dilakukan setiap saat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat yang dibutuhkan bukanlah taubat yang sering kita kerjakan seolah-olah kita bertobat dengan lidah kita ucapkan astagfirullahaladzim, 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 tapi hati kita tidak terlibat, hati kita lalai. Ucapan tersebut menjadi ucapan yang sia-sia, dosa akan kembali terulang. Dibutuhkan totalitas untuk bertaubat dengan jujuran kita di dalam hati kita. Ucapkan istighfar dengan hati sehingga betul-betul kita bertaubat kepada Allah. Jangan pula taubat itu hanya dilakukan di bulan-bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita harus bertaubat dengan taubat nasuha, karena kemaksiatan itu bisa terjadi di bulan-bulan lain. Ingat, Ramadan merupakan momentum ketaatan sekaligus madrasah untuk membiasakan diri beramal soleh, sehingga jiwa kita akan terdidik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan-bulan yang lain. Ayo kita mulai saat ini. Mari kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini kita jadikan sebagai modal awal untuk mengarungi bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Persiapan yang sebenarnya bukan persiapan yang tidak ada dasarnya, seperti permaafan sebelum Ramadan, itu boleh jadi kita lakukan, tetapi itu tidak ada tuntutannya sama sekali. Tapi sekali lagi, ayo kita mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada orang sebelum Ramadan datang. Meskipun kegiatan itu menjadi kegiatan simbolik, kita maknai kegiatan itu yang kemudian kita lakukan dengan tindakan yang tepat, karena kita ingin menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan dengan sukacita, tanpa dosa, tanpa kesalahan yang melekat, dengan kesiapan prima untuk selalu beramal soleh dan benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah dalam setiap ruang dan waktu di mana kita berada. Insya Allah Ramadan yang akan datang bisa menjadi Ramadan yang sangat bermakna, karena kita punya persiapan yang terbaik. Ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, jangan ajak orang lain. Sebelum kita memulai, berikan contoh yang terbaik pada orang lain dengan memulai apa yang terbaik ketika kita menyiapkan diri untuk betul-betul siap melakukan kegiatan yang terbaik di bulan Ramadan yang akan datang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.